Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Hari ini semua orang-orang Kristen pada umumnya mereka merayakan Paskah, dan banyak yang memberikan ucapan selamat Paskah kepada saya. Tapi saya katakan kata Paskah saja itu salah, saudara. Yang betul itu apa? Pesa. Bagus sekali ya. Dan mereka katakan Paskah. Paskah itu kebangkitan. Itu salah lagi, saudara. Kebangkitan itu adalah hari raya ketiga, Yom Habikurim. Kalau Pesahnya itu hari raya pertama, dan itu simbol kematian Yesua. Ya, dan aplikasinya adalah Pesah itu Passover, itu melewati. Bagaimana malaikat maut melewati, ya, tanda darah. Nah, itu Pesah. Baik, sebelum saya lanjut, saudara-saudara, saya perkenalkan pagi ini ada dua orang yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Amos dan Ibu Ika dari Prambanan dan Semarang. Di mana duduknya? Oke, bisa berdiri ya, kasih salam yang ada di samping kiri kanan. Selamat datang, Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama kami. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, kembali saya katakan saudara-saudara bahwa kita dalam membahas firman Tuhan atau apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya rohani itu harus tepat, tidak boleh meleset. Ya, saya sempat bertanya kepada orang yang memberi ucapan selamat Paskah kepada saya, karena saya bilang gini, loh, hari ini kan belum tanggal 14 bulan Nisan, kok sudah Paskah, lalu patokannya kalender yang mana? Nah, sampai sekarang belum dijawab, saudara, karena dia bingung sendiri, saudara ya. Nah, jadi kita harus tepat, termasuk nyanyi juga harus tepat. Seperti contoh tadi ada nyanyi, Ya Yahweh, ku sujud di kakimu. Kita ngapain? Berdiri. Lah ini piye, saudara? Tuhan tuh bingung lo lihat kita. Lo betul nggak saya ngomong ini? Kalau sujud ya sujud. Kalau berdiri lebih baik ditulis, Ya Yahweh, ku berdiri di kakimu. Oh, berdiri kok di kaki? Salah juga, saudara ya. Makanya ini ya, saya lihat banyak sekali pengarang-pengarang lagu, nggak salah sih, cuman prakteknya yang salah. Walaupun ada sih pengarang lagu yang salah, misalnya dibawa ke pak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Lu bagaimana terbang kalau di bawah sayap? Berarti kan dia terbangnya satu sayap, betul nggak Bapak Ibu? Harusnya yang kitab suci tulis adalah di atas kepak sayapmu kau datang aku naik terbang tinggi. Nah, itu benar ya. Kemudian ada lagi yang karena saking sukacitanya orang praktek, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Saya nggak mau lompat, saudara. Loh, kenapa? Karena saya bukan buta, saya bukan lumpuh. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau yang lumpuh dan yang buta lompat, dan secara alam roh saya lumpuh dan buta. Loh, ini benar apa tidak? Jadi kita mesti teliti benar. Ya, jangan sampai nyimpang, saudara. Karena kebanyakan kita itu seneng apa? Ya udah, orang banyak ngomong begitu sudah nurut wae.
Nah, pagi ini saya akan bicara tentang apa ini, tulisan apa? Hak Hamasot. Hak Hamasot itu adalah tentang hari raya roti tidak beragi. Loh Pak, ini kan belum roti tidak beragi. Ya, saya bicara pagi ini karena waktu kemarin saya menyampaikan satu materi yang judulnya Sahabat Virtual, itu saya hanya memfokuskan diri kepada ucapan, ya. Tuhan bicara, Tuhan bicara. Nah, yang bicara itu siapa? Kadang orang tidak tahu bahwa yang bicara itu adalah sahabat virtual. Tetapi karena tidak tahunya dalam dunia alam supranatural, sehingga menganggap itu Tuhan yang ngomong. Sehingga banyak sekali hal-hal yang meleset, Bapak Ibu. Nah, ini sebabnya saya akan sampaikan bagaimana mekanisme perjamuan kudus yang sebenarnya, atau yang dikenal dengan Seder Pesah. Nah, ini Seder Pesah, Bapak Ibu. Ya, saya akan jelaskan supaya nanti kalau kita melakukan Seder Pesah di hari raya roti tidak beragi itu tidak salah. Paham Bapak Ibu? Karena yang saya lihat saat ini banyak sekali orang yang melakukan perjamuan kudus atau Seder Pesah itu polanya pola Yunani. Ini pola Yunani. Nah, ini dia. Nah, ini pola Yunani. Dan saya beritahu, pola Yunani juga ada mujizat. Jadi jangan sampai saudara berkata, lah saya melakukan juga ada mujizat kok. Lah iyalah, setan juga bisa bikin mujizat kok. Apakah dengan adanya mujizat itu berarti sebuah kebenaran? Belum tentu, saudara. Semua kalau bicara masalah mujizat, nggak usah bicara Tuhan deh. Orang tidak bicara Tuhan juga bisa ada mujizat, betul nggak Bapak Ibu? Jadi yang kita perhatikan itu bukan mujizatnya. Pernah nggak saudara melihat kalau perjamuan kudus yang umum pakai roti hosti bisa keluar darahnya? Ini ya saudara, ini sempat rame dulu di Naju Korea. Orang melakukan komuni, Holy Communion. Itu waktu hostinya nempel di mulut berubah jadi darah. Itu mujizat. Orang berbondong-bondong rame sekali, saudara. Jadi jangan karena mujizat kita terpaku terus di situ. Justru kuasa-kuasa lain itu memaku kita dengan mujizat. Sekali lagi, perjamuan kudus satu cawan itu pola Yunani. Pola Ibrani tidak pernah ada satu cawan, harus 4 cawan. Dulu kita melakukan karena kita nggak tahu. Tapi setelah kita tahu, ya jangan kita ngotot buktinya dulu ada mujizat. Lah ini juga ada mujizat. Terus ini juga mujizat. Ya. Apakah dengan adanya mujizat lalu kita akan seperti mereka memuja-muja patung? Ya tidak. Hati-hati loh saudara. Saya sebagai gembala di sini betul-betul strike agar supaya saudara itu tidak binasa, atau minimal saudara tidak ketinggalan di masa anti Hamasiyah. Ini mujizat perjamuan kudus. Jangan saudara bilang tidak ada mujizat. Kalau saudara bahkan ada yang mengakui, loh Pak, saya dulu ada mujizat, saya makan perjamuan kudus, penyakit saya sembuh. Alah, nggak usah pakai
perjamuan kudus juga banyak yang sembuh. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi sekarang yang kita perhatikan ini sesuai kitab suci apa tidak? Lah kalau tidak sesuai kitab suci kok kita percayai? Kita kejebak di situ. Sehingga kita digiring untuk kembali ke pola aslinya, kepaku sudah di situ, nggak bisa bergerak, saudara. Ya. Kalau bicara masalah darah ini, saya punya kisah tersendiri, saudara. Saya tuh dulu punya nenek itu kalau sama saya sayangnya luar biasa. Pada suatu hari, saya itu cukup terkejut karena nenek saya kan selalu pakai sarung, saudara. Itu di sarungnya itu ada garis merah. Saya bukan kata orang, saya lihat dengan mata kepala sendiri, ada garisnya merah. Dan itu garis merahnya itu bukan merah garis apa-apa, tapi darah, saudara. Sampai saya itu sempat guyon sama nenek saya. Saya katakan, "Mak, wah itu kok men meneng." Saya bilang begitu, sudah tua kok menstruasi lagi. Wah dia ya ketawa juga, marah juga, ya kan. Aku sudah nggak men, saya sudah berhenti haid, katanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, garis darah itu apa? Dan tidak berapa lama nenek saya dipanggil Tuhan. Ada lagi di tempat yang lain. Ini tempat nenek mertuanya Pak Yakub. Juga begitu, masih nonton TV, tiba-tiba biak ada darah di depan. Padahal atasnya seperti ini. Pertanyaannya itu darah siapa? Dan ada tetangga yang melihat ada orang lari di atas atap. Itu kepalanya kerbau. Dan tidak lama meninggal juga. Itu tanda darah, saudara. Hati-hati. Dan kalau ada orang yang lari dengan kepala kerbau, itu kalau di Jawa, itu namanya siluman bawong. Pertanyaannya, apakah hal ini disingkap oleh gereja? Tidak. Gereja itu lebih banyak bicara etika moral, muter-muter di situ. Dunia alam roh tidak pernah dijangkau. Sehingga ketika ada sahabat virtual yang berbicara, mereka mengklaim ini dari Tuhan. Nah itu yang harus kita luruskan, Bapak Ibu. Ya. Masih bicara tentang mujizat. Ini juga, bahkan saya sengaja tidak saya hilangkan, itu sumbernya, saudara. Patung Yesus yang berkedip, itu pun akhirnya dipuja. Lah gimana coba? Jadi jangan sampai kita terjebak di sini. Lalu kalau begitu apa bedanya dengan boneka coki, kalau tidak salah ini namanya ya, yang bisa bergerak sendiri? Itu tangannya kan bawa pisau itu bisa bergerak loh, saudara, tangannya. Padahal itu boneka, tidak ada orang. Karena sering terjadinya perpindahan benda-benda, maka si pemilik rumah itu pasang CCTV. Sebetulnya ada pergerakan apa di situ, dan itu bisa bergerak, saudara. Kalau bicara masalah mujizat, orang di luar sana lebih canggih mujizatnya. Dunia iman kita nggak ada yang seperti itu. Saya ambil contoh, ini mujizat. Orang pernah punya ajian Rawe Rontek, pernah saudara dengar? Ajian Rawe Rontek, minimal sekarang saudara dengar. Ajian Rawe Rontek itu orangnya nggak bisa mati, saudara. Itu kalau dibunuh, kepalanya itu tidak dipisah sama tubuh, nggak akan bisa mati. Itu ajian Rawe Rontek. Dan kalau misalnya
orang membunuh yang punya ajian rawa rentek itu lehernya harus dipotong. Begitu lehernya potong, kepalanya dikubur di sebelah sana, tubuhnya di sebelah sana, pasti akan mati. Tapi kalau masih satu ruangan, maka tubuh dan kepala itu bisa menyatu sendiri. Dan orang yang kena ajian rawe rontek itu biasanya tubuhnya tidak diterima oleh tanah. Kukunya akan terus panjang, tubuhnya tetap utuh. Pertanyaannya, dalam dunia iman kita ada nggak yang kayak begini? Tidak ada. Berarti hebat mana di luar sana kan? Tapi apakah kita mau ikut ajian rawe rontek? Ya tidak. Jadi jangan mengagungkan mujizat. Kita sudah tidak membutuhkan pertunjukan mujizat, tapi yang kita butuhkan adalah kebenaran. Amin. Jadi jangan sampai karena saya ikut perjamuan kudus penyakit saya keluar. Ya gak usah perjamuan kudus juga banyak yang penyakitnya keluar. Betul gak Bapak Ibu? Nah ini yang saya akan luruskan pagi ini, ya. Karena saya hanya berpikir yang namanya mujizat itu ibarat permen. Banyak KKR besar datangkan mujizat supaya apa? Orang tertarik dulu. Kalau bagi saya nggak butuh pertunjukan mujizat. Saya butuh mujizat, tapi saya tidak butuh pertunjukan mujizat. Bagi saya ikutin jalurnya sesuai dengan firman Tuhan, saya aman. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang kita coba ulangi lagi. Pagi tadi saya mendapatkan link video yang mana link itu adalah pertanggungjawaban Ibu Hadasa Fangfang untuk meluruskan apa yang saya katakan. Saya bersyukur kalau dalam penyampaiannya mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa naga biru itu simbolnya Bapa Yahweh. Saya bersyukur saudara, karena di dalam videonya itu mengatakan bahwa naga itu kan harusnya merah, kok ini biru. Nah lalu diterangkan panjang lebar, ya. Nah kenapa saya perlu meluruskan? Saya sangat bersyukur sekali lagi untuk balasannya. Akhirnya Bu Fangfang itu mengakui kalau naga itu tetap simbol setan. Terima kasih. Ya. Coba berkata seperti ini dari awal, saya tidak akan mengkritisi. Karena dia katakan, itu hanya sebuah asumsi. Ya oke. Karena di situ tidak pernah diucapkan naga itu simbol setan. Ya. Karena dia sendiri yang mengatakan naga itu kan harusnya merah. Lah kalau biru, wah lalu bla 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 begitu. Ya nanti saudara saya akan putarkan sekali lagi. Nah sekarang saya kritisi lagi nih. Yang lebih apa namanya, lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena dia katakan bahwa perjamuan kudus itu menyucikan, sementara KPI itu memperingati. Dilanjutkan bahwa KPI akan masuk ke anti Hamasyah 666 karena perjamuan kudus hanya memperingati, bukan menyucikan. Nah kalau saya akan berpegang kepada firman Tuhan, karena yang tertulis dalam firman Tuhan, perjamuan seder Pesah itu bukan menyucikan, tapi memperingati. Nanti kita buktikan kali kata-kata saya, saudara. Kalau menyucikan, kenapa saya tidak setuju dengan menyucikan? Karena
dengan kita mengakui perjamuan kudus adalah menyucikan, berarti pengorbanan darah Yesua belum cukup. Sekali lagi, dengan kita mengakui bahwa perjamuan kudus adalah menyucikan, berarti pengorbanan darah Yesua belum cukup. Padahal ini pengakuan saya, setetes darah Yesua itu mampu menyelamatkan manusia. Setetes loh saudara. Tapi kali ini yang Yesua korbankan bukan setetes darah. Kalau setetes darah kan tinggal dicucuk tangannya, cerup, setetes. Kayak orang mau donor darah kan mesti dicucuk dulu, dicek HB-nya, kan begitu. Cukup setetes. Tapi kali ini Yesua bukan mencurahkan setetes, tapi seluruh darahnya dia curahkan, sehingga tidak setetes darah pun yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Jadi tidak perlu lagi disucikan melalui perjamuan kudus, tidak perlu. Paham Bapak Ibu? Apalagi formatnya bukan format Ibrani. Tidak pernah ada tuh perjamuan kudus format Ibrani yang cuma satu cawan, tidak pernah ada. Saudara boleh cari di YouTube, nggak usah cari yang orang orang Indonesia seperti kita, langsung cari seder Pesah di polanya Ibrani. Nggak pernah menemukan satu cawan, mesti 4 cawan. Makanya saya akan terangkan pagi ini agar supaya saudara bisa lebih jelas, nggak ikut-ikutan apa kata banyak orang seperti dulu. Saudara, kita juga dulu ikut-ikutan karena cawannya satu, ya, cuman sebulan sekali. Nah, ini kita luruskan saudara. Oke, sekarang kita lihat yang tertulis di dalam kitab suci itu, perjamuan kudus atau seder Pesah itu menyucikan atau memperingati. Yang betul itu memperingati. Sementara apa yang disampaikan oleh Ibu Hadasa Fangfang itu mengatakan KPI akan masuk semua ke anti Hamasiyah karena dia hanya memperingati, bukan menyucikan. Kenapa saya sangkali? Karena kalau menyucikan berarti nggak perlu lagi, kan di situ diceritakan dalam penglihatan itu ada domba yang ada tanda darahnya, ada meterai darah, betul nggak Bapak Ibu? Lalu kalau begitu, kalau harus disucikan lagi, lah terus tanda darahnya yang ada dalam tubuh domba hitam itu belum cukup, ya. Sekali lagi, kenapa bukan menyucikan? Karena saat kita terima Yesua dan dibaptis pembaharuan atas nama Yahweh dan Yesua, itu berarti sudah disucikan. Tapi minimal dia sudah mengakui bahwa aku tidak pernah mengatakan bahwa naga itu adalah simbol Yahweh. Aku nggak pernah mengatakan kalau naga itu tetap setan. Ya, saya bersyukur ke atas pernyataan itu. Jadi next time pasti dia tidak akan mengatakan bahwa naga mau warna apapun, mau merah, hijau, kuning, biru, coklat, tetap yang namanya naga itu adalah setan. Ya, baik, kita akan coba kita lihat videonya. Silakan diputar. Elizabeth menyatakan dia melihat penglihatan domba hitam, ya, dengan cap, ya, cap meterai, ya, cap itu merah. Nah, cap merah itu darah Yesua. Nah, itu lambangnya. Domba hitam itu adalah domba di mana orang-orang mereka yang percaya akan 1 tahun cuman minum perjamuan
yang digembalakan oleh maksud saya ada di Kehilat yang percaya cuman minum perjamuan 1 kali 1 tahun, ya. Itu artinya. Dan ini domba itu kemudian dimakan, ya, sama naga biru. Saudara tahu naga biru? Naga itu kan merah kan? Lah kalau naga biru berarti naga itu adalah mereka akan memakan biru, itu adalah lambangnya Yahweh Yeshua, ya kan? Jadi ditugaskan nanti khusus untuk makan para domba-domba yang hitam tapi ada cap merah, gitu ya. Jadi yang saya dapatkan itu seperti itu. Dan domba hitam itu dimakan itu berarti domba hitam yang ada cap merah itu walaupun domba itu ada cap merah darah Yeshua, tapi dia tetap akan masuk karena dia masih memilih hatinya, masih memihak, masih ada di dalam naungan Kehilat yang 1 tahun itu merayakan perjamuan darah Yeshua, bukan untuk membersihkan, makanya warnanya hitam, bukan untuk menyucikan, tetapi 1 tahun itu yaitu untuk memperingati. Jadi darah Yeshua, perjamuan itu hanya dilakukan 1 tahun untuk memperingati kematian Yeshua, ya. Jadi masih domba itu tidak putih tapi hitam. Ada banyak ikatan, ada banyak yang itu. Nah, barang siapa yang ada di bawah naungan atau hatinya memihak atau tengah-tengah. Nah, itu penglihatan Bapak Ibu ya. Nah, cuman penerangannya agak sedikit kurang tepat sih menurut saya. Karena domba itu katanya harus bayar dengan darahnya sendiri. Lah kalau begitu bagaimana dengan darah yang sudah nempel di tubuhnya? Bukankah itu darah Yeshua? Ya. Nah, kalau seperti itu saya pikir tidak berdasar. Saya pun bisa bikin penglihatan seperti itu. Saya melihat bahwa domba yang didatangi oleh naga biru. Jadi naga birunya itu turun, wah dombanya berani nih diseruduk naga birunya. Sehingga naga birunya mati karena domba itu kan kepalanya kuat saudara ya. Nah cuman kalau saya ngomong begitu tidak ada dasarnya, tapi ya sudah, saya hanya ingin mengajak saudara-saudara sekalian yang menyatakan keluar, ayo kembali. Saudara nggak perlu takut ya, karena perjamuan setiap hari itu tertulis dalam kitab suci, tapi cuma 1 minggu ya, setiap hari, tapi 1 minggu dilakukan setiap tahun. Nah itu pola Ibrani saudara. Kalau pola Yunani ya tadi seperti gerejanya Tiberias saudara, itu kan tiap hari mereka lakukannya ya. Nah kalau saya renungkan, kalau tadi kan dikatakan dalam penglihatan itu domba itu dimakan sama naga. Kalau saya menafsirkan berarti domba-domba itu dimakan oleh kuasa kegelapan. Betul nggak Bapak Ibu? Saya jadi ingat dulu pada waktu peristiwa pertama kali kita panggil nama Bapak Yahweh. Ada juga orang yang dapat penglihatan. Orangnya tanya sama saya. Dia bilang begini, Pak Lukas, saya kemarin mendapatkan penglihatan di mimbar Kehilat kita. Itu ada air yang jernih sekali, mengalir airnya jernih sekali. Ikannya banyak. Tapi sayangnya ikannya kok bodong berobos keluar sampai tak alang-alangi, ayo jangan keluar. Keluar semua begitu banyak. Dan malah ngendon di tempat yang air keruh penuh lumpur. Itu penglihatan yang saya lihat. Ya saya bilang, ya ini karena jemaat pada keluar. Lah ini sama saudara. Mereka keluar karena dicaplok sama
naga biru. Naga birunya bukan Bapak Yahweh loh ya, tapi jelas kitab suci selalu mengatakan naga itu adalah simbol dari Satan ya. Jadi ayo jangan sampai Anda kebablasan dicaplok ya, dicaplok sama naga biru. Ayo kembali lagi, berusaha meronta supaya keluar. Kehilat yang 1 tahun itu merayakan perjamuan darah Yesua, bukan untuk membersihkan, makanya warnanya hitam, bukan untuk menyucikan, tetapi 1 tahun itu yaitu untuk memperingati. Jadi darah Yesua, perjamuan itu hanya dilakukan 1 tahun untuk memperingati kematian Yesua ya. Jadi masih domba itu tidak putih tapi hitam. And yet, in Jewish tradition, humbleness is one of the greatest of characteristics. And in fact, we can tie the two meanings of Dalet together by saying that the door, in the ancient tradition, we have the idea of 4 in the 4 elements: fire, earth, air, and water. On the higher level of divinity, we have the idea of the most essential name of God, the ineffable name, which is made up of 4 letters. On the level of soul, we have the idea of the 4 mothers. And in the story of Pesach, we drink 4 cups of wine at the Seder of Pesach in order to remember the 4 languages of redemption mentioned in the Torah. That I will save you, I will take you out, I will redeem you, and I will take you to me to be a people. So the level of 4. And in the story of Pesach, we drink 4 cups of wine at the Seder of Pesach in order to remember the 4 languages of redemption mentioned in the Torah. That I will save you, I will take you out, I will redeem you, and I will take you to me to be a people. And in the story of Pesach, we drink 4 cups of wine at the Seder of Pesach in order to remember the 4 languages of redemption mentioned in the Torah. That I will save you, I will take you out, I will redeem you, and I will take you to me to be a people. Tes. Baik Bapak Ibu, jadi yang benar itu memperingati atau menyucikan? Memperingati. Ini tertulis dalam kitab suci. Jadi mungkinkah kita masuk ke anti Hamasiah karena kita melakukan apa yang kitab suci tulis? Tidak. Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 24 dan
Tes. Ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai apa? Peringatan, bukan penyucian. Karena kalau penyucian berarti logikanya darah Yesua belum cukup dan harus disucikan lagi dengan perjamuan kudus. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi bukan menyucikan tapi memperingati. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ayat 25. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Lakukanlah ini sesering. Nah ini jadi batu sandungan nih kata sesering. Karena kita nggak tahu formatnya sehingga kita berpikir yang namanya sesering itu ya boleh sebulan sekali, boleh tiap minggu sekali, boleh tiap hari, mungkin boleh tiap jam juga. Namanya juga sering. Karena kita nggak tahu formatnya, saudara. Tapi kalau kita tahu formatnya, kita tidak akan mengatakan 365 hari. Tetapi cuma 7 hari saja dari hari raya roti tidak beragi. Namun demikian, saudara harus ngerti formatnya. Nah, pagi ini saya akan jelaskan format yang sebenarnya agar bisa dicontoh oleh semua KPI, ya. Itu format Ibrani, saudara. Saya lanjut sekali lagi ya, ayat 25. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai apa? Peringatan. Sekali lagi peringatan. Jadi bukan menyucikan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kita melakukan perjamuan kudus setahun sekali hanya untuk memperingati, itu kita akan masuk ke anti Hamasia. Itu jelas tidak tepat. Mohon maaf saya harus merevisi kalimatnya karena saya lebih condong untuk mempercayai apa yang kitab suci tulis. Kalau kitab suci menulis memperingati, ya udah memperingati, ya. Dan itu dikatakan 4 cangkir anggur. Ini kan sudah ada videonya tadi bukan? Dan saudara sudah dengar sendiri. Walaupun pakai bahasa Inggris, tetapi bagian teksnya saya hidupkan sehingga saudara bisa langsung membacanya. Begitu juga saudara-saudara di dalam kitab Yobel. Ini saya lupa lagi kitab Yobel pasal berapa ya? 49 ya. Saya lupa lagi nggak tak tulis itu. Kitab Yobel pasal 49 ayat 6 sampai ayat 8. Ya, ini bicara tentang setahun sekali. Dan seluruh Israel memakan daging anak domba Pesah dan meminum anggur dan memuji, memberkati dan bersyukur kepada Yahweh Elohim bapa leluhur mereka dan bersiap untuk pergi dari bawah kuk Mesir dan dari perbudakan jahat. Dan ingatlah engkau hari ini seumur hidupmu dan peliharalah itu dari tahun ke tahun seumur hidupmu sekali dalam setahun. Saya garisi itu ya. Pada harinya menurut seluruh hukum-hukumnya dan jangan menangguhkan itu dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan. Karena itu adalah ketetapan kekal. Dan
dipahatkan pada loh-loh surgawi mengenai seluruh Bani Israel bahwa mereka harus memelihara itu setiap tahun pada harinya, sekali dalam setahun di sepanjang seluruh generasi mereka, dan tidak ada batas hari-hari, karena ini ditetapkan untuk selamanya. Nggak ada batasan-batasannya, tapi ketetapan ini untuk selamanya. Nah ini juga saudara, ini hari raya Aviv, atau orang bisa nyebutnya Abib, ya, hari raya bulan Abib. Kenapa sih kok ada bulan Abib, ada bulan Nisan? Begini saudara, kalau kita mempelajari sejarah, nama asli bulan Ibrani itu Abib, itu aslinya Abib saudara. Tetapi setelah dia dibuang di Babel selama kurang lebih 70 tahun, maka mereka mulai terkontaminasi, sehingga nama bulan pun itu diganti, sehingga menjadi bulan Nisan. Jadi kalimat Nisan itu muncul setelah pulang dari Babel, saudara. Nah ini dikatakan perayaannya, ya, Hag Hamatzot atau Festival of Unleavened Bread, itu di bulan Nisan atau bulan Abib tanggal 15 sampai tanggal 21. Sementara Pesahnya itu tanggal 14 Nisan. Lah hari ini orang-orang Kristen umumnya pada merayakan katanya Paskah. Saya bingung, dia itu ambilnya dari patokan yang mana? Tapi kok dipercaya, ini kan meleset saudara. Paham nggak? Ketika kita meluruskan, oh mau diyahudikan katanya. Loh terus kita mau diapakan ini? Kalau sekarang orang-orang pada merayakan, ini polanya siapa? Nanti kalau saya bilang mau diyunanikan salah, mau diarabkan salah, mau diindiakan salah. Lalu ini patokannya dari mana? Masa sih yang namanya profesor-profesor teologi nggak pernah baca kitab suci? Di dalam kitab Wayikra pasal 23 itu jelas ada perayaan 7 hari raya. Dan hari raya Hag Hamatzot atau hari raya roti tidak beragi, nah disitulah ada yang disebut Seder Pesah selama 7 hari, ya Bapak Ibu. Nah Seder Pesah dilakukan setiap hari selama 7 hari. Nanti kita akan lihat formatnya seperti apa, ya. Dan setahun sekali pada hari raya roti tidak beragi. Jadi kalau sampai ada yang mengubah, ya saya katakan ini sebetulnya adalah yang dikenal dengan teologi pengganti, atau orang menyebutnya replacement theology. Semuanya diganti, jadi mirip-mirip tapi salah saudara. Nah ini yang saya katakan kita harus kembali kepada pola yang benar. Nanti saya akan kasih tahu cara-caranya saudara. Berhati-hatilah jika orang berkata Tuhan atau Roh Kudus bicara. Kenapa kitab suci menyuruh untuk menguji setiap roh? Dalam 1 Yohanan 4 ayat yang pertama, karena bisa saja yang dianggap Roh Kudus sebenarnya adalah sosok sahabat virtual yang muncul. Juga yang dianggap suara Tuhan itu sebetulnya adalah suara batin. Saya tidak akan menerangkan kembali tentang sahabat virtual, karena 7 pertanyaan yang ada ini sudah saya bahas. Kalau saudara mungkin baru nonton materi ini dan ingin lebih jelasnya, saudara bisa lihat yang judulnya adalah sahabat virtual.
Jadi nanti akan saudara jelas. Ini kita bicara tentang dunia alam roh atau dunia gaib, dunia yang tidak kasat mata. Nah, inilah jadi yang saya katakan pola Ibrani itu yang ngomong bukan saya tok, tapi banyak saudara, termasuk tadi ya, Rabi tadi. Kalau tidak salah dia namanya adalah Avraham Ariel Truchman, ya, itu yang ngomong Rabi Yehudi, saudara. The four cups of the Passover, ya, itu 4 cangkir di perayaan Pesah. Nah ini dia juga menerangkan. Jadi kalau saudara ketik kata four cups seder Pesah, saudara akan ketemu pengajaran ini, saudara. Banyak sekali. Jadi ini bukan karang-karangannya Lukas Sutrisno, salah. Saya nggak mau ngarang, saudara. Kalau tidak sesuai firman, saya nggak berani. Ya. Nah ini juga, ya. Jadi ini adalah pola-pola Ibrani, saudara. Ini yang ngomong bukan cuma satu loh, banyak orang ngomongnya sama. Nah ini sengaja saya tunjukkan Hebrew pattern Pesah Seder. Itu artinya adalah Seder Pesah pola Ibrani. Ya. Jadi kita mau pakai pola yang mana nih? Pola yang 4 cawan atau 1 cawan? 4 cawan. Mau pakai pola yang mana nih? Roti hosti atau roti yang sesuai firman Tuhan? Nah ini kan kita mesti jelas, saudara. Nah ini juga orangnya beda-beda, tapi penerangannya selalu sama. Ya, ini juga bicara tentang 4 cawan, saudara-saudara. Kemudian ini, why 4 cup of the wine on Passover? Mengapa 4 cawan anggur di perayaan Pesah? Passover itu Pesah, ya. Pesah itu diambil dari Passover, itu melewati, tanda darah. Darah yang dioleskan. Kalau orang Kristen bilang itu tandanya salib, salah. Tanda darah itu yang dioleskan tuh seret, itu huruf Chet, huruf Ibrani. Chet itu artinya khayai atau hidup kekal. Jadi ketika malaikat maut itu lewat, dia lihat huruf Chet, dia nggak berani masuk, saudara. Nah darah itu adalah simbol dari Yeshua. Kemudian ini banyak sekali, semua selalu bicara 4 cawan, ya. The 4 cups of the Passover Seder selalu sama. Dan ini pun bukan tulisan saya loh, tapi saya crop apa adanya. Agar supaya jangan sampai orang berkata ini karang-karangannya Pak Lukas, ini buatannya KPI. No, kami tidak berani ngarang-ngarang soal firman. Ya. Tidak ada orang Yahudi yang melakukan perjamuan kudus setiap hari dengan 1 cawan. Tidak pernah ada. Tapi hanya 7 hari. Lalu bagaimana mekanismenya? Nah ini yang saya akan jelaskan nanti. Ya. Nah ini tidak boleh diganti. Ini yang dikenal dengan replacement theology. Ya. Kenapa? Di Magelang kan ada, saya pernah dikasih tahu tuh, ada gereja kalau melakukan perjamuan kudus, ada pilihan, ada teh, ada air putih dan anggur. Kalau orang tua yang mungkin bisa mabok, dia ambilnya pakai teh, ya, nggak pakai anggur. Nah itu salah. Inilah yang dikenal dengan teologi pengganti. Diganti nggak apa-apa. Katanya, saudara. Aslinya anggur, boleh teh, boleh air putih, boleh sirup. Ya. Baptisan juga begitu. Baptisan nggak perlu ditenggelamkan.
Seperti ya waktu yang lalu ada orang yang telepon saya begini, Pak Lukas, ini ada jemaat yang sedang dalam keadaan koma. Bagaimana kalau Pak Lukas membaptis? Lah, baptisnya bagaimana? Ya dibaptis Pak, dicipratin gitu. Lah, ciprat kan bukan baptis. Yang namanya baptis itu harus ditenggelamkan. Karena baptis itu dari kata baptizo, bahasa Yunani yang artinya ditenggelamkan. Lah terus bagaimana ini Pak? Belum dibaptis? Ya sudah, nggak usah dibaptis. Yang penting orangnya percaya Bapak Yahweh atau tidak. Kan gampang saudara. Belum lama juga ada yang telepon saya, Pak tolong orang ini dibaptis. Saya bilang baptis bagaimana? Orangnya masih bisa komunikasi, masih. Orangnya bisa nggak masuk air? Nggak bisa Pak. Yang nggak bisa ya sudah. Bikin saja pengakuan seperti waktu kita membaptis. Artinya rohnya sudah terima, tetapi tubuhnya yang tidak mampu. Jadi nggak perlu harus ditenggelamkan. Itu pengecualian, kecuali kalau kita masih sehat. Nggak mau baptis pembaharuan ya nanti kalau kita mati spirit itu akan bilang Tuhan itu milik saya loh karena dia dulu dibaptis dalam nama saya. Piye saudara, ngeri bukan? Nah jadi kita mesti ngerti gitu loh. Terus ada lagi yang kemarin saya ditelepon, jadi saya itu banyak telepon tapi yang aneh-aneh gitu loh. Ditelepon begini, Pak, ini saya berhadapan dengan satu jemaat, dia sehat, dia sudah baptis pembaharuan, dia sudah ibadah dengan setia, sekarang kondisinya seperti ini, dia kena stroke ringan. Bisa nggak kalau Pak Lukas pimpin perjamuan kudus? Bingung saya saudara, maksudmu? Ya supaya disucikan. Nah ini berarti kena pengajaran yang tadi saudara. Saya bilang perjamuan kudus itu bukan menyucikan. Perjamuan kudus itu memperingati. Lawang kitab sucinya jelas kok. Supaya mereka memperingati akan aku, jelas. Jadi mau disucikan apanya? Wong sudah terima Bapak Yahweh, sudah dibaptis, masih kurang disucikan? Enggak. Jadi macam-macam yang telepon saya saudara-saudara. Nah ini saya bilang replacement theology, ya teologia pengganti. Saya jadi ingat sebuah peristiwa saudara. Saat kita mulai panggil nama Yesua, juga banyak yang keluar. Ada 29 orang yang keluar. Dan itu nggak main-main loh. Ini semua pelayan mimbar loh. Pelayan panggung sini, mereka menyatakan diri keluar dan ada seseorang yang mendapat penglihatan. Penglihatan itu memang ada, saya akui, cuman penerangannya ini mesti akurat saudara. Kalau penerangannya nggak akurat ya bahaya ya, seperti penglihatan yang dilihat oleh Elizabeth itu saya katakan benar penglihatannya. Ada domba yang ada darahnya, kemudian dimakan sama naga. Berarti ada domba yang akan mati. Matinya kenapa? Ya karena keluar dari jalur, saudara. Sama seperti waktu Yesua, saya proklamirkan, terhitung mulai sekarang, tidak boleh ada penyebutan nama Yunani di panggung ini. Wah itu rohnya itu berontak loh saudara. Sampai dulu pernah bikin flyer ya untuk perayaan 7 hari raya kalau tidak salah itu kalau digabungkan itu bisa wajah gambar alien, gambar setan saudara. Padahal kita nggak pernah berpikir hal itu. Dan waktu saya menerangkan bahkan sampai apa yang saya sampaikan dikacau dari belakang sono. Itu spirit, kita harus tahu itu. Ya.
Bahkan ada yang mendapat penglihatan, ada orang yang gorok lehernya sendiri, saudara. Ya pantas kalau meninggalkan Yesua ya kayak gorok lehernya sendiri. Kenapa? Dia mau pakai darah siapa coba ayo? Pakai darah sendiri? Tidak bisa. Karena kita ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yang bisa menyucikan kita hanya darah Yesua. Setetes darah saja itu sudah membuat manusia selamat. Apalagi Yesua mencurahkan darahnya sampai habis. Berarti saudara dan saya ini nilainya sama dengan nilai darah Yesua. Tidak perlu lagi disucikan dengan perjamuan kudus, nggak perlu. Lawang kitabnya nulisnya peringatan kok, bukan menyucikan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah sekarang, kalau penerangan itu berasal dari Tuhan, masa dia bertentangan dengan firman Tuhan? Kan tidak mungkin. Ya, makanya saya bilang penglihatan itu benar, akan adanya domba-domba yang sudah termeterai dengan darah akan dicaplok sama naga. Nah cuman dalam penerangan itu yang agak sedikit meleset adalah dicaplok karena tidak perjamuan kudus, bukan begitu ya. Nah sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, waktu dulu ketika kita panggil nama Yahweh dan ada orang yang dapat penglihatan menggorok lehernya sendiri, kan banyak orang yang keluar tuh. Nah salah satu dari mereka yang keluar, anaknya kerasukan setan. Nangis terus. Dan bapaknya yang menolak nama Yesua, mendoakan nggak bisa. Dibawalah ke sini sama neneknya dan saya doakan, hilang setannya. Ayo, kalau begitu bagaimana ayo? Jadi saya katakan nama Yesua itu luar biasa dahsyat. Ya. Nah sekarang coba pola Yunani yang dikenal dengan replacement theology atau teologia pengganti. Perjamuan kudus boleh diganti dengan teh, boleh diganti dengan air putih, boleh diganti dengan anggur fermentasi, boleh diganti dengan sirup. Juga baptisan boleh pakai bendera, baptisan boleh percik. Yang penting kan simbol. Oke, kalau bicara simbol itu harus tepat, saudara. Ini ada simbol burung Garuda. Menurut saudara yang benar itu yang kiri atau yang kanan? Siapa yang bilang yang kiri angkat tangan? Siapa yang bilang kanan angkat tangan? Lho sing diem iki apa, saudara? Bingung saya ini. Saudara ditanya kok cari amannya. Sekarang saya mau tanya, yang benar yang milih kiri siapa angkat tangan? Wah, niat gitu loh. Ayo angkat tangan terus angkat tangan. Sekarang siapa yang milih kanan? Ada toh? Nah, sekarang saya kasih tahu, dua pilihan ini yang benar adalah yang kiri, saudara. Kenapa yang kiri? Karena kepalanya ke kiri, ke kanan ya, karena ke sini kan, kanan ya, ke kanan, saudara. Kalau saya begini ya ke kiri, ini ke sini ke kanan. Jadi yang betul adalah gambar yang kiri. Gambar yang kiri kepalanya menghadap ke kanan, itu yang benar. Nah, yang namanya simbol, karena berkata ada orang yang bilang, loh baptisan itu kan simbol. Justru kalau simbol itu harus tepat. Seperti burung Garuda ini kan simbol. Tanggal 17, yang 17 yang mana? Sayapnya 17, ya toh? Bulan 8 ekornya, 45 lehernya. Lah sekarang ini tak jabut bulunya satu,
Masih kelihatan benar atau tidak? Masih. Tapi apakah itu benar? Salah. Oh, saya bisa ditangkap, saudara. Betul nggak? Jajal tak jabut satu. Ini tetap sama formatnya. Ada kepala banteng, ada beringin, ada rantai, ada pati kapas, ada bintang. Masih tetap. Bhinneka Tunggal Ika juga tetap. Tapi sekarang bulunya tak cabut satu, saudara. Tak gede ke gambari, kan nggak kelihatan. Saudara nggak bakal toh ngitung bulunya. Pokoknya yang penting gambari kaya ngono, yang penting gambarnya seperti itu, yaitu burung Garuda simbolnya negara Indonesia. Saudara nggak ngecek. Tapi ketika diteliti, loh, kok bulunya cuma 7? Lah, artinya asli tapi palsu, saudara. Jadi kita itu harus saya ambil contoh ya, ketika Moshe mau masuk ke Kanaan, Bapak Yahweh ngomong apa? Kamu bicara kepada gunung batu supaya gunung batu itu keluar air. Tapi ternyata Moshe tidak ngomong gunung batu, tapi mukul gunung batunya. Sehingga Moshe tidak boleh masuk ke Kanaan. Itu enggak bicara soal nama loh. Meleset sedikit firman, itu sudah bahaya, saudara. Makanya kenapa, mohon maaf saya harus kritisi masalah menyucikan dan memperingati dalam perjamuan kudus. Karena kalau kita mengakui itu menyucikan perjamuan kudus, berarti kita tidak mengakui bahwa darah Yesua itu cukup, tidak perlu disucikan lagi dengan perjamuan kudus. Paham Bapak Ibu? Tadi kita juga bicara kenapa harus 4 cawan. Tadi si Rabi tadi juga menerangkan, ini sudah pernah saya terangkan bukan? Jadi tidak perlu saya terangkan lagi. Kenapa harus 4? Karena nama Yahweh juga ada 4 huruf. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat formatnya. Format 4 itu apa saja? Nah ini, saya ambil dari penerangan dari orang ini ya. Yang pertama adalah sanctification, itu penyucian, pengudusan. I will bring you out, aku akan membawa kamu keluar, dipisahkan. Ya, jadi kata mengkuduskan itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dari pola lama. Orang kan tadinya tinggalnya di Mesir, saudara, di tanah Goshen. Setelah diucek-ucek sama si Firaun, wah mereka resah sehingga mereka harus keluar. Jadi harus berani meninggalkan pola lama. Jadi sekali lagi saya anjurkan, khusus bagi teman-teman yang masih pakai pola lama, harus berani mengakui bahwa itu pola lama. Tapi kalau Anda mau tetap pakai pola lama, ya silahkan saja. Cuman kalau saya tidak, cuman itu saja sih. Ya. Kemudian yang kedua, praise, itu pujian, pemujaan, pengagungan. Ya, I will deliver you. Aku akan menyertaimu. Ya, menyertai kita itu luar biasa loh, saudara. Bapak Yahweh itu menyertai sehingga kehidupan kita itu benar-benar tidak sendirian. Ya. Kenapa? Karena dia bukan cuman kamu keluar, bukan begitu. Tapi kamu keluar, aku menyertai kamu. Kalau kamu ada apa-apa, aku yang akan maju. Tenang saja, nggak usah khawatir. Buktinya ketika dia ada di padang gurun, dia dinaungi oleh awan sehingga tidak kepanasan, jadi payung raksasa. Tapi kalau malam tidak kedinginan karena awan itu berubah jadi api sehingga suasana bisa hangat
dan terang seperti siang hari. Sekalipun cuacanya dingin, namanya juga padang pasir. Kalau saudara pernah ikut ke Israel yang sesinya pergi ke Wadi Rum, wah itu dingin sekali ya. Kita pernah nginap di sana, wow dinginnya luar biasa. Nah itu ada tiang api, saudara. Tidak perlu pakai listrik, nggak perlu pakai generator, tapi ada listriknya Tuhan, nyala terus sepanjang malam sampai 40 tahun lamanya. Ya, karena dia atau umat Bapa Yahweh itu disertai. Kemudian yang ketiga yaitu redemption. Redemption itu artinya penebusan. I will redeem you, aku mau menebus kamu. Nah ini saya juga perlu memberikan penjelasan agar supaya saudara punya kritisi tentang menebus. Selama ini kan kita sering mendengar kata Tuhan itu menebus dosa, ya toh? Itu salah. Menebus jiwa kita dari dosa, itu baru benar. Sama seperti misalnya aku menebus HP yang hilang. Jadi ketika saya tebus, saya dapat apa? HP-nya. Betul nggak, saudara? Lah kalau yang ditebus itu dosa, Tuhan dapat apanya? Dapat dosanya. Jadi yang ditebus itu bukan dosanya, yang ditebus adalah kita. Jadi Tuhan menebus kita dari dosa, itu baru benar. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ungkapan-ungkapan di luar sana itu perlu diluruskan. Nah ini redemption, itu penebusan. I will redeem you. Ini memang khusus untuk bangsa Israel. Kalau kita itu istilahnya bukan penebusan, tapi kita dibeli. Dibeli dengan harga yang tunai. Cash, bukan lunas. Karena kalau lunas itu sama saja dicicil, diangsur, bisa lunas. Tapi kalau cash berarti kita dibayar langsung. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah. Lah ini darah ini menutup semua, saudara. Menghapus bahkan semua dosa-dosa kita itu dihapus. Nah setelah dosa kita dihapus, baru domba itu ada tanda darah. Tanda darah itu sudah tidak lagi dibutuhkan penyucian lagi, karena kita sudah disucikan. Nah penebusan ini ada bayang-bayang Yesua yang menjadi satu-satunya pintu keselamatan. Kalau ini adalah simbol dari tabernakel, itu pintunya cuma satu. Kalau pingin masuk ke Samayim, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa menyelamatkan dan diselamatkan kecuali melalui nama Yeshua HaMashiach. Nah sekarang yang berikutnya yaitu acceptance, ya. Acceptance ini artinya penerimaan, diterima. I will be your God, atau aku akan menjadi Tuhanmu. Ini yang ngomong Tuhan sendiri, Bapak Ibu, ya. Ini pada saat bangsa Israel ada di padang gurun, ya. Dan Tuhan berbicara di Gunung Sinai. Makanya Bapak Yahweh marah luar biasa ketika dia melihat melalui Yosua. Saat Yosua turun, Yosua tanya, itu suara apa ya rame-rame? Oh itu suara-suara dari orang yang main musik. Waktu itu Yosua kan menyertai Mose, betul ya Bapak Ibu? Yang naik ke Gunung Sinai itu Mose, Yosua yang jaga di bawah. Pokoknya nggak sampai ke ujung, yang sampai ke atas itu cuman Mose. Waktu dia turun, Mose tanya itu suara apa? Yosua menerangkan, oh itu suara orang-orang kayak menari-nari. Betapa terkejutnya Mose
Ketika turun sampai di bawah dia lihat, waduh, lah kok ada lembu yang dielu-elukan. Inilah Yahweh yang membawa saya keluar dari Mesir. Kurang ajar, saudara. Yahweh disamakan dengan lembu. Ya, marah luar biasa sampai akhirnya 2 loh batu yang bikinannya tangan Bapak Yahweh dilemparkan ke lembu itu sampai pecah. Dan saking jengkelnya Mose berkata, siapa yang memihak kepada Yahweh ada di sebelah sini, yang tetap berpegang kepada pemujaan silahkan. Banyak yang ikut Mose dan akhirnya mereka mati semuanya. Ada 3.000 orang yang mati pada masa itu. Dan yang lebih ngeri lagi, saking marahnya Mose berkata, hancurkan patung lembu emas itu. Setelah dihancurkan, kasih air, minum itu air. Saking jengkelnya, saudara. Bayangkan kalau sudah menyangkut nama, tidak main-main, saudara. Nah, di sini adalah penerimaan atau acceptance, ya. Nah, sekarang bagaimana prosesinya? Bagaimana cara mengaplikasikannya pada hari raya roti tidak beragi? Jadi hari pertama itu dia melakukan perjamuan seder Pesah seperti itu, saudara. Ya. Hari kedua itu hanya makan roti tidak beragi. Dan ini sekali lagi saya ngomong ada dasarnya, tuh lihat. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh selama 7 hari. Kamu harus makan roti tidak beragi. Ini yang penting. Tidak makan roti beragi, tapi di hari pertama disertai dengan 4 cawan. Paham Bapak Ibu? Kalau kurang paham silahkan tonton video-video orang-orang Yahudi yang melakukannya. Ya. Ini simbol gambaran dari Yesua pada waktu makan perjamuan, dia lesehan. Ya. Jadi hari pertama itu ada roti dan anggur, hari kedua makan roti-roti saja. Ya. Perjamuan yang hanya memperingati itu salah karena perjamuan itu adalah menyucikan. Nah, ini saya jawab, kita sudah disucikan dengan darah Yesua, tidak perlu lagi disucikan dengan perjamuan kudus. Karena di 1 Korintus 11 ayat 24 itu sudah sangat jelas sekali, dan saya perlu membacakan sekali lagi 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan. Sekali lagi, sebagai peringatan, bukan sebagai penyucian, tidak. Karena kita sudah disucikan dengan darah Yesua pada saat kita dibaptis pembaharuan. Itu disucikan. Ya. Dan saudara lihat di situ, minum 4 cangkir anggur di seder Pesah untuk mengingat banyak hal. Tadi kita sudah sama-sama tonton. Lalu saudara-saudara, selama 7 hari itu kita tidak boleh makan makanan yang beragi. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu kemarin ada yang tanya sama saya, Pak Lukas, yang dimaksud makanan yang tidak beragi itu yang mana? Nah, ini saya perlu kasih penjelasan Bapak Ibu ya. Sebentar, nih tak lihat ya. Nah, selama 7 hari
Tidak boleh makan yang mengandung ragi. Contoh misalnya kecap, roti tawar, tape singkong maupun tape ketan, tempe, tahu, bakpao, cakwe, bolu kukus, batagor, bolang-baling, pizza, donat, bakmi, bir, yogurt, dan lain-lain. Ayo, bagaimana saudara? Saya kasih tahu ya, untuk seder pesahnya orang di zaman Mose itu tidak menggunakan anggur, tetapi pakai sayur pahit. Ya, pakai sayur pahit. Tapi kita pakai polanya Yesua. Karena Yesua mengubah yang pahit menjadi manis. Itu sebabnya kita pakai polanya Yesua. Tapi kalau ada yang tanya gini, boleh nggak Pak kalau saya pakai sayur pahit? Ya boleh saja, silahkan. Karena itu ada dalam kitab suci. Tapi kalau mau pakai anggur juga boleh, wong Yesua yang ngajarin. Betul ya Bapak Ibu? Nah ini makanan yang tidak boleh dimakan pada saat seder Pesah selama 7 hari. Lah piye saudara, ini saudara yang suka yang mana nih? Oh suka semua? Waduh, lah terus bagaimana nih saudara? Ya memang enak semua ya, enak semua saudara. Tapi ya sudahlah, karena kita mau belajar mentaati firman Tuhan, amin. Nah sekarang saya akan kasih tahu formatnya seperti ini, ya saya akan bacakan saudara. Ini prosesi seder Pesah. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membawa perbudakan menjadi orang merdeka, penebusan menjadi miliknya kalau kita dibeli, ya. Dan bagaimana Bapak Yahweh menerima umatnya. Nah sekarang saya akan bacakan. Nanti dalam prosesi saya akan membacakan begini. Mari kita mulai saudaraku. Di dalam kitab suci, Yesua melakukan perjamuan seder Pesah. Di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Dan setelah mengambil roti, seraya mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Yesus sendiri yang ngomong. Sama seperti itu juga, cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Sebelum kita minum anggur pertama, ini adalah untuk mengingatkan kita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka bersukacita semua karena kepahitan mereka diubah menjadi manis. Firman Tuhan katakan dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 29 ayat 5 sampai 6. Dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Mari kita minum anggur pertama. Kita minum, glek gitu ya. Minum. Setelah itu kita ambil roti, kita makan. Setelah itu saudara, sekarang kita pegang anggur kedua. Sebelum kita minum anggur kedua ini, yang tentunya menjadi peringatan bahwa Tuhan membawa umatnya dari perbudakan orang Mesir menjadi orang merdeka. Yesua adalah Yahweh sendiri yang telah turun dan memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Saudara sekarang sudah dimerdekakan, bukan lagi hamba dosa, tetapi mempelai Hamasia. Firman Tuhan berkata dalam Yohanan pasal 8 ayat 34 sampai 36.
Yesua menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya, putra tunggal sampai selamanya. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Sekarang peganglah roti dari tangan kanan. Roti ini adalah tubuh Yeshua HaMashiach yang terpecah-pecah oleh karena dosa kita. Dia rela tubuhnya hancur karena kasihnya kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dihianati, dia mengambil roti sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, sekarang kita akan minum anggur yang kedua. Anggurnya diminum, rotinya dimakan. Setelah selesai, kita berkata, sekarang pegang anggur ketiga. Anggur ini adalah merupakan anggur penebusan bangsa Israel, di mana saat ini menjadi miliknya. Kita orang Goyim telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar, bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah yang suci, darah Yeshua HaMashiach. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11, 25-26 dikatakan, dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Tuliskanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu telah memberitakan kematian sampai dia datang. Mari kita minum anggur yang ketiga. Diminumlah anggur yang ketiga, roti yang ketiga. Setelah itu, sekarang kita pegang cawan yang keempat. Anggur ini adalah merupakan pernyataan bagaimana Bapa Yahweh menerima saudara sebagai umatnya. Saat ini saudara bukan orang lain, tetapi warga negara kerajaan Syamaim. Kita menjadi sama dengan umat-umat Bapa Yahweh yang lain. Firman Tuhan katakan Yohanan 1 ayat 12. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, karena mereka telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita mengucap syukur, berdoa bersama-sama. Berapa besarnya kasih Bapa Yahweh pada saudara sekalian. Tetaplah teguh di dalam kasih dan peganglah selalu nama besar Bapa Yahweh. Amin. Mari kita minum cawan yang keempat. Nah, begitu Bapak Ibu cara prosesinya. Ya, bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini perjamuan kudusnya pakai satu cawan, saudara bisa ikutin pola tadi. Ya. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian, dan saya percaya Bapa Yahweh senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Sudah habis ya? Oke, baik. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semuanya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, meteraikanlah firman ini di dalam hati kami. Dan kami percaya Bapa Yahweh memberikan keselamatan atas kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar. Loh, gak ada pengumuman? Oke. Baik.
Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehirotso. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kaufriat matka ufri fahem tika syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka ve yismereka Yevareka. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.